Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin rekam ya teman-teman ya. Oke. Nah, biasanya saya setel video dulu nih. Buat teman-teman yang baru bergabung, kita ngeliat video bareng-bareng dulu aja ya. Walaupun nanti kita akan lihat lagi, saya mengajak Bapak Ibu untuk hadir di sini, lihat videonya sebentar nih. Ini untuk tiga tipe rumah IDV. Oke, Alhamdulillah itu adalah video pertama pembukaan dari Beverly Lake, yaitu rumah contohnya. Nanti kita juga akan lihat bareng-bareng. Cuman sebelum itu, saya tanya dulu nih, udah siap belum nih teman-teman semua? Ya ya, saya agak deg-degan nih. Oke. Jadi utama kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Awal pertama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga pada malam hari ini semua teman-teman bisa dapatkan semua materi dan semua apapun itu yang didapatkan menjadi bekal untuk closing, untuk panen closing. Berdoa dimulai. Oke, nomor dua adalah cari tempat paling nyaman. Nah, saya selalu mengajak teman-teman, rekan-rekan semua untuk cari tempat paling nyaman. Mau sambil rebahan, mau sambil tiduran, mau sambil duduk, monggo. Mau dimanapun itu, di atas genteng pun, ya monggo. Yang penting nyaman. Yang penting Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya itu nyaman. Nomor tiga adalah aktif dan ikut berpartisipasi. Saya di sini bukan izin, tidak akan menggurui, tapi saya di sini akan menjadi teman untuk belajar properti bersama rekan-rekan semua. Jadi di mana ketika kita ngobrol dua arah itu akan lebih asik dibanding saya ngobrol kayak lagi ngajarin kayak lagi di depan kelas SMP gitu kan. Kayak lagi ngajar itu enggak. Saya nggak mau itu. Yang saya inginkan adalah untuk ikut aktif berpartisipasi. Nomor empat adalah ikut acara sampai selesai. Nah, ini penting banget nih. Sering didengar juga ya teman-teman bahwa untuk kunci kesuksesan itu ada dua. Pertama adalah konsisten, kedua adalah persisten. Konsisten itu apa? Konsisten adalah ketika kita dalam suatu tempat ataupun dalam suatu kegiatan itu kita konsisten. Contohnya ketika kita masuk di dunia properti, ya ayolah kita sama-sama konsisten. Dan untuk keduanya adalah persisten. Persisten adalah dimanapun cobaannya, rasa ngantuk, capek, ataupun apa, kita selesaikan sampai tuntas. Jangan setengah-setengah, jadi bisa didapatkan semua materinya gitu ya. Nomor lima adalah kosongkan gelas dan serap semua materi. Nah, kembali lagi bahwa di sini saya mengajak teman-teman buat sama-sama support, sama-sama saling belajar. Jadi di sini saya tidak akan bukan sebagai guru, bukan mengajarkan, tapi saya akan mengajak teman-teman untuk
mendapatkan suatu hal baru. Makanya kosongan gelas, serap semua materi, dan ikhlas, ridho, hadir dalam ketenangan, hadir dengan rasa cinta, kasih sayang. Makanya teman-teman bisa dapatkan semua apa yang saya share nanti. Nah, gak bosan-bosannya saya itu selalu diulang. Dibuka dengan apa? Dengan mindset. Karena beda mindset, beda omset. Makanya di mana saya itu selalu mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk samakan dulu mindsetnya, pola pikirnya, kepercayaannya, ya, keyakinannya gitu. Modal utama mulai bisnis adalah modal kekuatan pikiran. Bener nggak? Bener. Karena kalau modal uang itu berarti harus pakai uang kita cari dulu. Investor kita harus punya relasi. Tapi yang gratis tis-tis itu apa? Modal kekuatan pikiran gitu. Kita punya pikiran yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, yang bisa kita pakai, ya kan? Dan juga mungkin ada di sini yang rasa pikirannya belibet, apalagi ketika belajar hal baru, nggak maulah ribet gitu kan. Nah, makanya di sini saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sederhanakan sebuah pikiran. Jadi, contoh sederhana tuh gini, saya hmm, saya lapar, saya makan. Kalau saya ngantuk, saya tidur. Kalau saya pengen uang, ya saya kerja keras, kerja cerdas, ya kan, kerja tuntas. Nah, gitu. Jadi sederhanakan saja. Ketika saya pengen closing, ya action. Apa gimana cara actionnya nanti kita bedah bareng-bareng. Pikiran adalah nasibmu, betul nggak? Jadi dalam dunia ini tuh ada namanya law of attraction, hukum tarik menarik ya, Bapak Ibu. Betul nggak? Jadi ada yang namanya hukum tarik menarik. Suatu hal apapun itu yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Contohnya, ketika kita action, kita melakukan hal, tiba-tiba pikiran kita itu narik, akan banyak konsumen datang nih, akan kita closing. Nah, itu akan menarik hal-hal yang kebaikan. Tapi ketika kita mau fokus hal-hal yang negatif, ya pasti akan ditarik, yang datang adalah hal-hal yang negatif. Karena pikiran manusia itu ketika udah masuk pikiran bawah sadar dalam usia 0 sampai 6 tahun, dari usia udah kan masih los banget tuh. Dari usia 7 tahun sampai 13 tahun masih mulai ada saring-saringannya. Tapi kalau udah 13 tahun ke atas, itu apa? Udah ketika ada suatu hal yang baru, mereka ditolak karena udah masuk pikiran bawah sadar bahwa keyakinan-keyakinan itu udah ada. Contohnya apa? Mental block gitu. Pikiran, semuanya dari pikiran ya, teman-teman semua. Dari pikiran menjadi sebuah kata-kata, menjadi sebuah tindakan, kebiasaan, karakter, dan juga akan menjadi sebuah nasib. Makanya saya mengajak teman-teman semua menyederhanakan sebuah pikiran. Bisnis properti itulah bukan bisnis abal-abal. Bisnis properti itulah bisnis yang besar. Bisnis properti adalah bisnis saya yang saya kembangkan untuk masa depan keluarga saya. Nah, itu adalah mindset yang harus diterapkan. Dan juga kita itu bukan ngajak orang untuk beli, tapi kita memberikan sebuah solusi untuk orang yang pengen punya hunian terbaik, punya rumah nyaman bersama orang-orang tersayang. Jadi intinya kita itu memberikan sebuah solusi kepada orang lain. Gitu. Mungkin kalau dibahas lebih detailnya banyak banget sih. Oke, jual properti semudah update status. Kita harus sama-sama paham, saya pun di sini belajar, dunia properti adalah dunia yang sangat menjanjikan bagi banyak sekali orang untuk mendapatkan penghasilan di atas rata-rata. Betul, karena bisnis properti itu tanpa modal, tanpa stok produk, unit properti, namun penghasilannya keuntungan super besar. Modalnya apa? Modal pulsa dan juga internet. Ditambahin modal kemauan, ya kan? Kemauan, ketika ada kemauan, ya pasti akan gerak. Tapi kalau misalkan udah ogah-ogahan, ya sampai kapanpun dalam bisnis apapun nggak akan gerak gitu. Semua berarti dari pikiran. Nah, ini why. Mengapa sih kok harus jualan properti? Mengapa sih kok harus bisnis properti nih? Karena dibanding produk lainnya, jualan properti itu komisinya besar. Karena permintaan dan kebutuhan properti masih sangat banyak. Betul, kebutuhan akan perumahan hingga tahun 2025 ini diperkirakan mencapai 30 juta unit, sehingga kebutuhan rumah baru diperkirakan mencapai 1 juta unit per tahun. Hukum alamnya adalah semakin banyak populasi manusia, ya akan semakin banyak orang membutuhkan properti. Tuh. Oh iya. Jadi apa intinya? Why? Mengapa sih saya kok bisnis properti? Mengapa sih saya itu harus ikut Zoom malam hari ini? Itu harus ada why-nya ya. Jadi nggak setengah-setengah. Kenapa sih saya harus bangun pagi? Kenapa sih saya harus olahraga untuk sehat? Kenapa saya harus ikut webinar malam-malam ngantuk-ngantuk gini sama SOO gitu kan? Jadi, oh saya mau belajar bareng nih, saya mau action nih, saya mau dapatkan, saya mau bertanya, itu bagus banget. Nah, secara garis besar, jualan properti itu
apa? Harus paham akan dua hal. Yang pertama adalah paham produknya, yang kedua adalah paham cara jualannya. Nah, kalau paham produknya, berarti malam hari ini kita akan belajar akan bedah tentang produknya. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa datang fisik secara langsung ke Beverly Lake, itu kita akan belajar tentang produknya, feeling produknya di Zoom malam hari ini. Nomor dua adalah paham cara jualannya. Kalau paham cara jualannya, berarti mekanismenya banyak nih. Gimana caranya untuk kita jualan? Bisa dengan ring satu, orang-orang di sekitar kita. Bisa juga bisa update ke ilmu selling lebih tinggi, kayak contohnya iklan. Dan juga yang sekarang lagi booming apa? TikTok. Gitu. Nanti juga kita akan belajar untuk yang nomor duanya. Tapi next Zoom mungkin kita bisa jadwalkan ya. Nah, kembali lagi nih, saya tuh mengajak teman-teman bukan cuman jualan properti karena bisa dapat komisi besar, bukan cuman karena bisa ngebantu orang, tapi kita bisa bergabung dengan sebuah komunitas, sebuah orang-orang hebat, sebuah orang-orang yang bisa mengajak teman-teman semua untuk bertumbuh bareng. Begitupun bisa tumbuh bareng, bisa jalan-jalan ke luar negeri bareng dengan gratis. Nah, di Perumahan Beverly Hills sendiri, kita itu alhamdulillah dari tahun 2024 awal, kita ada program ketika closing satu unit, kita jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia. Ketika closing dua unit, kita jalan-jalan ke Jepang dan ke Cina kemarin, dan closing tiga unit di bulan Agustus ini nanti kita jalan-jalan kemana? Ke Dubai. Masih ada kesempatan ya, teman-teman. Kita ngeliat sama-sama nih. Untuk memotivasi semua teman-teman. Dan di sini tuh bukan bukan agensi-agensi besar. Mereka adalah orang-orang baru yang belajar properti. Tapi punya support system sehingga bisa berhasil juga. Nah, itu adalah teman-teman di tahun 2024 kemarin, awal kita jalan-jalan kemana? Singapura dan Malaysia hanya jual satu unit. Jadi bukan cuma komisi besar, ternyata bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kemarin akhir tahun di 2024, kita kemana? Kita ke Jepang, teman-teman semua. Nah, ini adalah teman-teman termasuk kemarin alhamdulillahnya itu di bulan akhir tahun 2024 itu saya dan tim berhasil mengajak seorang ibu-ibu single parent yang bisa jalan-jalan ke luar negeri juga. Bukan cuma bisa ngebantu untuk bayar kuliah, tapi dia bisa jalan-jalan ke luar negeri juga. Next, siapa yang ingin jalan-jalan nanti saya akan infokan di sesi akhir ya. Kita akan kemana? Oke, biasanya kalau produk knowledge itu kan udah biasa ya. Ya nggak? Produk knowledge itu adalah kertas, ini contohnya, kita pelajari, kita hafalkan, itu gampang banget. Ya nggak? Tapi kalaupun feeling project, nah itu yang susah. Makanya saya di sini mengajak teman-teman untuk hadir benar-benar ya. Dalam artian hadir merasakan lagi kumpul di Beverly Lake bareng-bareng kayak gitu. Jadi akan dapatkan semuanya nih. Jadi lebih ngefeel gitu. Nah ini depan itu gerbang nih teman-teman semua. Kita ngeliat videonya untuk Beverly Lake.
Nah, itu adalah video 3 dimensi dari perumahan kita, namanya apa? Beverly Lake. Untuk PT-nya kita itu dari Hasanah Karya Abadi, HKLM. Kita fokus untuk produk feeling, oke? Rumah mewah dengan pemandangan surga. Kok bisa? Ya, kita lihat sama-sama ya. Kenapa sih kok harus Beverly Lake? No, kembali lagi kan, kenapa sih? Kenapa sih? Gitu. Kenapa sih saya harus hadir untuk Zoom malam hari ini? Kenapa saya harus terjun bidang properti? Kenapa sih kok harus memilih Beverly Lake? Pertanyaan yang sangat dasar, bukan? Beverly Lake Parung Panjang adalah sebuah perumahan yang memiliki view perbukitan asri dan wisata danau alami dengan konsep premium residen mengusung dan menawarkan sebuah hunian dengan kenyamanan dan keamanan untuk kehidupan serta kemudahan dalam beraktivitas dan bepergian. Karena di mana Beverly Lake ini memiliki desain rumah yang ikonik, di mana mengusung rumah bernuansa Amerika style, ada tipe-tipenya Amerika eh, tropical di dalamnya, yaitu Amerika style, Amerika klasik. Dan juga untuk desainnya kita lebih fokus untuk targetnya itu generasi milenial dan Gen Z gitu. Terus kita aksesnya itu deket banget karena kita langsung gerbang utama itu udah di depan jalan provinsi. Nah, keistimewaan Beverly Lake itu apa aja? Kita hanya 5 menit dari stasiun besar Parung Panjang. Nah, ini feeling nih. 5 menit dari stasiun besar Parung Panjang loh, Pak. 5 menit dari stasiun besar Parung Panjang loh, Kak. Ketika handle konsumen kan gitu ya. Kita hanya 15 menit dari exit tol Legok. Alhamdulillah sekarang ada 25 menit sampai 30 menitan ke tol BSD. Kita hanya lokasi premium di Next Serpong, berlokasi di kawasan bermukiman berdaya saing tinggi, berada di tempat samping rencana jalan provinsi. Dan juga kita dikelilingi oleh fasilitas premium. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu yang udah pernah ke Beverly Lake, jadi perumahan kita itu samping jalan utama. Udah samping jalan utama, setiap jalan itu banyak banget perumahan juga. Jadi kita termasuk daerah yang sangat berkembang. Yang tidak dimiliki oleh perumahan lain adalah danau dan juga view bukit. Tapi kalau kita punya view danau dan juga kita punya view bukit yang nanti akan kolaborasi dengan perumahan kita. Di tepi danau yang tenang, Beverly Lake, rumah penuh damai. Pemandangan surga terbentang, perbukitan hijau menyapa pagi. Jauh mata memandang, harmoni alam menyentuh jiwa. Danau berkilau di bawah sinar mentari, menghantar kesahduan dalam setiap langkah. Angin berbisik lembut di pepohonan, bersama tawa keluarga yang tak ternilai. Beverly Lake, tempat kami berlabuh, mencipta kenangan, mengisi hari. Oke, itulah video dari Beverly Lake. Kita juga punya lagu ya. Beverly Lake. Nah, itu yang menghadirkan kita itu merasakan feel bahwa kita itu perumahannya bernuansa Amerika style, ada tipe-tipenya, tipenya Amerika style semua. Nanti kita lihat di belakang juga dan juga kita punya view bukit dan danau alam. Nah, ini adalah set plan dari perumahan Beverly Lake. Set plan itu apa? Set plan itu adalah gambaran dasar dari sebuah perumahan yang udah terbentuk. Nah, ini adalah gambar petanya gitu ya, set plan. Kita itu izin lokasi di angka 20 hektar, teman-teman. Cuman yang sekarang udah clear and clear di angka 7 hektaran. Dan untuk fasilitas itu sendiri, kita itu nanti akan ada water park ataupun kolam renang buat anak-anak. Dan juga kita akan ada masjid, ada apa? Rumah Tafis. Untuk fasilitas yang sekarang udah ada itu kita punya kafe dan juga punya Alfa di depan perumahan langsung. Ya, untuk kayak masjid dan juga untuk kolam renang dan juga untuk playground apa lapangan olahraga itu sekarang lagi progres step by step kayak gitu. Nah, untuk hunian semuanya itu berapa sih gitu kan biasanya? Untuk total kita itu ada 400 unit untuk yang tahap sekarang. 400 unit dan sekarang alhamdulillah udah sold out di angka 100-an lebih dalam waktu 2024 kemarin dan 2025 ini pun alhamdulillah udah banyak. Cuman gak sebanyak progres gak sebanyak 2024 kemarin. Karena apa? Emang kalau di properti itu ada kan ada ini ya, ada surveinya dalam artian survei membuktikan gitu. Wah, untuk properti sendiri itu sekarang memang ada penurunan.
Tapi di mana nggak khawatir, ketika ada penurunan tersebut, justru malah menjadi sebuah kesempatan bagus buat kita, untuk yang pemula, itu untuk ngulik bener-bener nih, belajar terus, asah terus. Gimana cara handle konsumen, gimana cara ngiklan, nah asah terus. Pada saatnya nanti dunia properti meledak, Bapak Ibu tinggal panen aja. Itulah sebuah peluang, gitu. Nah, keunggulan lokasi kita hanya berapa? Hanya 15 sampai 30 menitan dari pusat bisnis. Kita juga deket banget, samping udah ada klinik, samping perumahan kita juga. Kita hanya 5 menit dari stasiun besar Parung Panjang. Kita hanya 25 menit dari Aeon BSD. Dan kita hanya berapa? 15 menitan dari exit tol Legok. Nah, daftar lokasi Beverly Lake lebih tepatnya kita hanya berapa? 5 menit dari stasiun besar Parung Panjang. Bisa dilihat nih ya, ada titik map itu bahwa untuk konsumen kita kebanyakan adalah orang-orang yang menggunakan kereta. Kerjanya itu di Jakarta, daerah Jabodetabek menggunakan kereta arah Parung Panjang, Tanah Abang itu paling banyak konsumen kita. Jadi kalau misal udah survei lewat kereta, insya Allah pulang-pulang udah booking. Jadi kita itu maksimalkan kalau orang udah datang, pulang-pulang harus reservasi, harus booking gitu. Nah, termasuk daerah sini itu deket banget sama BSD kan ya. BSD itu termasuk masuk ke 14 proyek strategis nasional yang ditandai oleh Pak Joko Widodo. Jadi akan memudahkan perkembangan ekonomi, kayak perkembangan untuk pertanahan itu akan dimudahkan sekali. Karena BSD juga nyentuhnya udah ke Parung Panjang sekarang. Gitu. Nah, kita harus paham produknya kan. Tadi kan paham lokasi, paham feelingnya gimana, depannya kayak gimana, untuk proyeknya seperti apa. Tadi diulik. Nah, sekarang tinggal fokus di rumahnya. Kita ada beberapa tipe rumah. Salah satunya adalah kita ada rumah tipe Malibu Premium, rumah terlaris di 2024 kemarin. Nah, kita lihat bareng-bareng. Tepi jalan di antara pepohonan terlihat sebuah rumah begitu memikat hati. Warna-warni pintu ceria menyambut datang. Di sana tempatku pulang, tempatku bernaung. Rumah ternyaman, tempat terindah, di mana canda dan tawa selalu bersama. Dalam dekapmu ku lelap dan lelah. Oh rumahku, kau tempatku berlabuh. Teras mungil, kursi santai berselimut. Oke, itu adalah rumah dengan namanya rumah tipe Malibu Premium 3060. 3060 itu gimana? 30 berarti bangunannya, 60 itu tanahnya. Nah, untuk luas tanahnya itu berarti kan 60. Lebar depan berarti 6, ke belakangnya 10 meter. Nah, itu tipe Malibu. Ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 carport, dan 1 dapur. Kita juga punya taman di samping. Nah, untuk harga sendiri kita start di paling murah nih ya, tipe terkecil, yaitu di angka 420 jutaan kalau cashnya. Tapi kalau misal KPR di angka 479 jutaan. Cicilan start kita dimulai dari 2,9 juta sekian, tergantung dari bayarnya itu posisi umurnya di angka berapa, penghasilannya di angka berapa, punya utang yang lain enggak. Nah, itu bisa menentukan sebuah cicilan. Next, rumah tipe California 3060 atau 3072. Nah, inilah tipe California Premium untuk yang udah pernah ke Beverly Lake tuh saya ajak pasti ke rumah ini nih, yang 2 unit ini nih. Itu blok X1 dan X2. Jadi rumah contoh yang sering buat kita bikin konten kayak gitu kan. Tapi sekarang samping-sampingnya udah full, udah penuh semua. Gitu. Kita lihat videonya bareng ya. Tak kala mentari terbenam
remang di ufuk barat. Di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu. Menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ku sadar diriku tak seindah lagu indie yang selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan tentang saja dan larang sahaja. Oke, itu adalah tipe rumah California Premium. Ada yang 3060 dan 3072. Untuk saat ini kita udah mulai open di tengah 3072. Gitu. Jadi kalau misal 72 berarti masih ada tambahan tanah di belakang 2 meter. Itu lebih elegan, lebih gede lagi. Saya belum bikin video fullnya karena belum ada yang jadi 100% kan. Jadi kalau misalkan ada yang itu nanti saya bikinin yang rumah 3072 juga. Nah, ini tuh sama ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Tuh. Nah, kita ngelihat tipe yang 2 lantai. Biasanya kan ada yang unit-unit mau 2 lantai gitu kan. Kita ada tipe California Premium 6472. 64 itu berarti bangunannya 64 dan luas tanahnya 72. Kita ngeliat videonya bareng-bareng ya. Itulah video dari rumah 2 lantai California Premium 6472. Jadi ada 3 kamar, 2 kamar mandi, dan juga ada satu sebenarnya carport itu bisa buat 2 mobil karena lumayan gede kan. Dan juga kita ada taman 2 lantai, tapi tanpa ada rooftop. Jadi kita itu full American style langsung. Tapi untuk rumah 2 lantai ini udah free canopy. Nah, spesial juga nih, ada tipe terbaru yaitu Pasadena Premium. Alhamdulillahnya kita gaspol nih nanti ya. Karena ini kan harganya itu lebih murah dari yang tadi. Kalau yang tadi sekitar 890-an, kalau ini 700-an. Dan juga rumah ini tuh depannya udah di paving block juga. Jadi nilai jualnya akan lebih mudah nanti pastinya. Saya ajak teman-teman semua, semoga yang datang, yang hadir pada Zoom malam hari ini dimudahkan untuk closing 2 unit. Kalau nggak 2 lantai. Amin. Kita lihat videonya bareng-bareng. Luas tanah 60, luas bangunan 64. Nah, jadi ketika masuk ada great room,
Kemudian di sisi sini ada kamar tidur. Nah, geser. Ini di bawah tangga ada kamar mandi. Walaupun bawah tangga tapi cukup spacious dan nyaman. Nah, di bawah tangga sendiri ada area untuk bisa buat penyimpanan, bisa buat gudang. Nah, kita ke belakang, ini ada pintu yang gede banget kaca, jadi cahayanya itu enak. Nah, kalau dibuka, ini ada taman belakang, bisa dibuat area jemur atau dapur. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Ini belum dipasang railing ya, karena masih proses finishing. Di lantai 2 ini ada tangga, langsung di sebelah kiri ketemu kamar tidur utama. Kamarnya luas banget. Terus di sebelahnya ada kamar mandi, cukup besar kamar mandinya. Nah, di sini ada kamar anak. Jendelanya besar-besar nih. Meskipun kamar belakang tetap sirkulasinya bagus. Oke, itulah video tipe Fasadena Premium 6460. Jadi luas tanahnya itu 60, luas bangunan 64, tapi masih terlihat elegan banget. Dan juga kita ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan juga kita punya dapur, bisa digabung juga sebenarnya. Nah, untuk rumah ini tuh inden ya. Inden itu biasanya kalau rumah 2 lantai 3 sampai 7 bulanan. Gitu. Nah, biasanya kan tanya nih, untuk apa? Biasanya pembayarannya itu ada apa aja? Sebenarnya udah saya bikin video juga kemarin udah saya share ya. Jadi untuk Beverly Hills sendiri itu ada 4 cara pembayaran. Yang pertama apa? Cash keras, yaitu langsung bayar ke developer dalam waktu 1 bulan. Nomor 2 adalah cash bertahap. Kalau enggak, cicil ke developer. Itu maksimal itu 3 tahun dengan DP 30%. Dan juga bisa pakai bank konvensional ataupun pakai bank syariah. Jadi untuk pakai bank konvensional dan bank syariah itu DP-nya cuman tanpa DP. Tanpa DP sama sekali, booking fee hanya 1,5 juta, udah all in, semuanya udah free. Tergantung dari per bulannya itu lagi ada promo apa. Kita ada Bank BSI, BRI, BJB, PTN, BTNS, Mandiri, BPRS, GSI, masih banyak. Insya Allah, selagi konsumennya udah datang, terus konsumennya udah senang dengan unitnya, kita bisa maksimalkan proses pakai bank apapun, yang penting konsumennya kooperatif. Nah, ini adalah contoh video ketika akad di ruangan meeting kita. Dan masih banyak video akad lainnya. Ini adalah sebagian contoh aja ketika kita akad di Beverly Hills langsung. Semoga teman-teman semua nular nih, nanti bisa akad. Amin. Oke, nah seru nih. Ini bahasnya agak tinggi. Jadi kalau di Beverly Hills sendiri itu kan ada yang namanya program dari nol sama program tanpa paychecking. Makanya malam hari ini saya akan jelaskan juga nih. Kalau program dari nol kan kita hanya apa? Promo Juli ini ya. Promo jempol Juli ini hanya DP 0. Booking fee cuma 1,5 juta, udah free AC, smart download, terus free clean sheet. Clean sheet itu apa gitu. Jadi perumahan kita itu udah kerjasama namanya clean sheet. Nah, jasa bersih-bersih selama 6 bulan. Jadi nanti rumahnya ketika udah jadi, itu ada jasa bersih-bersih selama 6 bulan. Walaupun mau rumah ditempatin atau enggak, itu selama 6 bulan rumahnya dibantu sama tim clean sheet ini selama 6 bulan dibersihin.
Dan juga bisa milih nih antara mau milih kanopi atau milih internet 1 tahun. Nah, itu opsi aja. Makanya kita sounding ke konsumen biasanya opsi aja. Mau milih internet 1 tahun atau mau kanopi depan nih Kak, gitu kan. Nah, orang itu bisa milih. Dan juga kalau misalkan rumah 2 lantai itu udah free kanopi, udah free internet 1 tahun, itu udah free. Itu untuk rumah 2 lantai. Nah, sistemnya tanpa budgeting itu apa? Gini, by data, by survei, untuk orang-orang yang beli rumah di bawah 1 M, itu kebanyakan masih banyak yang kendala di by checking. Makanya, apalagi ketika 500 juta ke bawah, itu banyak banget orang-orang yang pertama adalah mereka kendala di by checking. By checking itu apa? Hasil dari ketika kita punya pinjaman tapi nggak dibayar. Itu biasanya cek seliknya jelek. Call 1, call 2, call 3, call 5, bahkan dihapus bukukan juga banyak. Nah, makanya kita sounding solusi. Solusinya apa? Kita biasanya sounding dengan sistem take over. Take over adalah unit yang udah kita akadin dulu dengan bank pertama, setelah itu kita take overkan dengan notaris. Pakai notaris dengan orang yang kedua yang siap melanjutkan. Biasanya program itu sangat-sangat efektif ketika buat orang-orang pertama, bed checkingnya jelek, orang-orang kerja di luar negeri nggak bisa datang saat akad, orang-orang pengusaha-pengusaha nih yang nggak mau ribet, tiba-tiba, Mas, oh saya ada uang nih 20 juta terima beres. Oke, kita bantu tanpa bed checking kan artinya, jadi orang itu tinggal duduk manis, kita yang proses semuanya. Intinya banyak banget mekanisme ketika udah bisa datang ke Beverly Lake, kita berikan solusi terbaik buat konsumen. Nah, spesial promo jempol nih, Juli mantap pol ya kan. Nanti di akhir Juli juga saya akan adakan Zoom lagi, saya akan webinar lagi tentang apa? Promo Agustus. Apa aja sih? Banyak banget. Nanti kita udah mulai rancang juga. Nah, kita itu booking cuma 1,5 juta. 1,5 juta udah free AC, torrent, smart download, pintu kita udah pakai smart download, dan juga free internet 1 tahun, CCTV depan, ataupun bisa milih antara internet 1 tahun dan CCTV depan, atau mau kanopi. Dan juga free clean sheet selama 6 bulan. Nah, itu adalah promo di bulan ini. Jadi, masih ada kesempatan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Gimana? Nanti saya bahas di belakang. Gimana biar bisa closing cepat dan mudah? Nah, sering banget saya di grup itu apa? Intinya adalah orang itu kalau mau closing itu action. Banyak yang udah action aja masih banyak yang belum closing. Gimana yang menjadi penonton ya kan? Saya sering sharing juga. Jadi dalam dunia ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Ada 4 tipe manusia ya kan? Ada apa? Penonton, pelatih, komentator, dan wasit. Kalau mau menang jadi apa? Jadi penonton. Kalau mau jadi wasit ya nggak bakal bisa menang. Jadi penonton nggak bakal bisa menang. Jadi komentator ya ngomong aja. Tapi kalau kita pengen menang ya jadi pemain. Ketika gue udah terjun di sebuah bidang properti, jangan setengah-setengah. Dududai dari gaspol. Ada tim, ada support yang bisa bantu. Tanya langsung, cecer aja tanya. Saya senang ketika dicecer pertanyaan. Karena apa? Saya pun belajar dari situ. Tapi dengan etika yang masih bisa di saling support. Kadang ada yang nanya tapi mereka apa ya? Nanya itu nggak pakai tiba-tiba ini kayak gini gini, ini deh. Slow. Selagi pertanyaan itu bisa dirangkum sebaik mungkin, kita sama-sama belajar. Ayo kita bahas, kita meeting, kita Zoom. Bahkan ada juga yang ketika lagi butuh benar-benar support, kita VC. Kalaupun butuh support kayak misalkan, Mas, oh ada konsumen tiba-tiba nelpon nih, saya nggak bisa jawab. Oke, sambungin aja bertiga, saya yang jelaskan. Bisa banget. Mas Oh mau VC nih konsumennya dari luar negeri pengen survei secara online. Ketika ada waktu, jadwalin aja. Mas Oh ada waktu kapan nih? Orangnya mau VC, nanti dibantu ya. Saya bantu. Inilah apa? Action, action, action. Evaluasi, action, evaluasi, action. Itu yang sering kami lakukan. Dan alhamdulillah ya hasilnya ada. Nggak setengah-setengah. Gitu. Terima kasih, mari bergabung bersama kami, jadilah salah satu milik Anda. Mungkin bisa juga beli di sini. Nah, inilah yuk jalan-jalan bareng ke Dubai. Program dari Beverly Lake dan Cahaya Suarga Parung ketika jual 3 unit, itu bisa jalan-jalan ke Dubai, terakhir di Agustus. Semoga teman-teman di sini ada juga yang udah closing kan, tinggal nambahin aja. Yang belum, maksimalkan. Semoga aja ketika datang ke sini bukan cuma langsung satu closing, tapi ketika mau 2 lantai, biasanya saya gorok 2 unit. Kenapa sih? Jadi kalau misalkan orang itu datang ke sini suka dengan 2 lantai, saya biasanya ajak duduk bareng. Saya tanya, Kak, Pak, Bu, kemampuan bayar di angka berapa? 7 juta, Mas. Oke. Tak tanya lagi. Pak, Bu, izin. Suka rumahnya 2 lantai? Suka, Mas. Saya pengen banget yang 2 lantai. Oke. Bapak, Ibu coba pertimbangkan. Mau milih 2 lantai atau 2 unit? Kok bisa, Mas? Iya.
Kalau mau 2 lantai cuma punya tanah 72, punya tanah 60. Tapi kalau misalkan 2 unit punya tanah 120 meter. Kalau misalkan 3 tahun atau 10 tahun yang akan datang mau dijadiin 10 lantai, punya tanah 120 meter. Gimana Pak, Bu? Pikir. Akhirnya, betul juga ya Mas, tanah kita nggak bisa gedein. Tapi kalau misal masalah bangunan, kita bisa jadi 30 lantai. Iya betul. Akhirnya apa? Deal, 2 unit. Deal, 2 unit. Nah, itu yang saya lakukan dari tahun 2024 selama di Beverly Lake. Makanya ketika closing langsung dua, dua, itu. Intinya adalah ketika kita ketemu dengan support system di sini, gaspol, action, gitu. Happy closing Beverly Lake. Manfaatkan kemudahan jualan properti semudah update status, hanya share konten dan copywriting yang kita support dari channel Telegram, hanya share formulir survei untuk ketemu tim handling dan di project, itu bisa ketemu saya dan tim, tanpa ada potongan fee sama sekali. Bismillah, semoga siapapun yang hadir di malam hari ini bisa closing, bisa panen closing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke sesi pertanyaan Amin. tanya jawab. Masih semangat ya teman-teman semua ya. Masya Allah, Alhamdulillah nih ada 29. Saya berharap yang datang itu cuman 7 orang tadi. Doa saya cuman ya Allah semoga yang datang 7 orang. Ternyata ada 29 orang yang datang. Ada Ibu Assalamualaikum Sri, Bang halo Ibu O. Sri. Siap, Pak Sugi, Pak Kesugianto. Ya izin tanya nih Bang, agak banyak gak apa-apa ya, mungkin ini bisa mewakili yang lain, mungkin pertanyaannya sama nih. Boleh, monggo kita sama-sama diskusi ya. Jangan nyecer Ya, tanyaan, kita siap, diskusi. siap. Diskusi aja. Ya, Jadi siap. ini Bang O, yang pertama terkendala ini adalah masalah handling ya, karena kebetulan posisi saya ini di daerah ya, di Bandung. Kayak kemarin ini, tadi sih kayaknya udah hampir sudah dijawab ya sama Bang O, masalah kalau misalkan kan form yang sudah ada itu formnya survei. Jadi kita anggapnya bahwa oh yang survei aja nih, berarti yang handling pertama adalah kita nih gitu. Saya pikir itu. Nah, khawatir saya karena kita belum pengalaman, ada salah-salah kata yang orang jadinya yang tadinya mau beli jadi nggak beli. Nah, bisa nggak nih dari kami ini hanya store nama dan nomor WA aja, tolong nanti di handling dari awal gitu loh, Pak apa Bang Oo gitu. Jadi nggak sampai survei. Kita nungguin nih sampai saya proses kedua pun belum ada tanggapan. Pikir mungkin ada yang salah. Ya wajar ya karena kita masih baru. Maksud saya, daripada nanti orang akhirnya nggak jadi beli, apakah kita bisa nih cuma store nama dan nomor WA-nya dulu nih, langsung aja ke Bang O misalkan. Karena kemarin saya terus terang aja ada di Panorama Tamun tuh ada 3 leads yang kayak menurut saya sih gagal gitu ya. Akhirnya nggak jadi lagi, udah saya proses gitu. Karena saya pikir saya nunggu sampai dia mau survei gitu, baru saya berikan data itu gitu ke PIC di Panorama Tambun. Nah, apakah di sini bisa Bang O, kalau misalkan cuma nama dan nomor WA langsung di handle dari Bang O gitu? Itu yang pertama. Oke, saya jawab satu-satu aja ya Pak. Siap, Pak. Oke, Siap, Pak Bang. Sugi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, alhamdulillahnya, ini Pak Sugi izin dari AHA Pro ya? Kenapa, Bang? Dari AHA Pro atau dari PCM? Dari PCM itu AHA apa ya? Property. Oh, dari AHA, dari AHA. Oh, dari Sorry. AHA, siap. Ya, Jadi ya. di sini kita izin ini program dari Beverly Hills sendiri karena saya ngadain langsung. Jadi di sini tuh ada beberapa teman-teman agensi dari AHA Property Siap. juga, dari PCM, Panen Closing Master juga ada. Jadi saya gabung di satu supaya kita lebih efektif gitu ya. Nah, Siap. untuk support CS itu alhamdulillah sebenarnya di sini udah ada. Cuman kemarin ada kendala, jadi kita hentiin dulu. Nah, di sini ada Mbak Naura nggak? Mbak Naura itu yang bantu support CS. Halo Mbak Naura. Nih, Mbak Naura Beverly Lake. Nah, kemarin itu dibantu sama Mbak Naura yang ngebantu CS. Malam Mbak Naura. Halo Mas, Halo. Masih semangat ya Mbak? masih Mas, masih Mantap. pemulihan. Pemulihan. Oke. Semoga sehat. Nah, itu tuh sebenarnya kita bantu support. Makanya kalau misalkan di websitenya AHA Pro itu kan ada juga nih. Jadi bukan cuma ngirim itu. Kalau saya itu jarang banget masuk ke websitenya ya. Jadi lebih tepatnya adalah lebih enaknya di Japri. Ada juga nih maaf banget. Di sini juga ada beberapa yang udah kirim. Cuman saya belum update. Karena apa? Karena kemarin itu ada beberapa kendala nih. Contohnya adalah saya ternyata
lagi fokus banget di project Gorok kan. Kalau Gorok itu bener-bener saya fokus Gorok aja. Sebenarnya program titip konsumen itu ada. Jadi tinggal kirim aja dan tinggal kirim form survei, dikasih keterangan aja ini chat terakhirnya itu apa gitu. Itu nggak apa-apa, kirim aja Pak Sugi. Cuman Siap, kalau siap. mau langsung action belajar, itu mending di chatan sendiri. Tapi setiap ada jawaban dari konsumen nggak bisa jawab, share di grup. Nanti kan Oke, bisa ngetek saya ataupun ngetek Kang Reza ya. Nah, itu bisa langsung kita yang bantu jawab, Bapak cuma tinggal copy paste kirim. Itu siap, lebih siap. efektif, lebih mudah untuk belajar gitu. Oke, oke, oke. Siap, siap. Gitu ya Pak Sugi ya. Baik, baik. Makasih jawabannya, Bang Baik, O. Sami. Satu lagi bisa nih, Bang. Siap, Eh, gas. Mengenai promosi atau iklan itu efektifnya, karena ini terus terang aja sejak saya gabung di AHA Property ini, saya udah mulai branding ya. Jadi branding dari IG, TikTok, Facebook, semuanya udah saya ikuti. Nah, kira-kira nih kalau pengalaman dari Bang O, mungkin atau teman-teman yang lain yang sebetulnya yang lebih efektif itu media sosial apa sih dari sekian banyak itu? Karena kayaknya pusing juga ya, saya nge-share ke TikTok iya, IG juga dengan video dan foto yang sama dengan caption yang sama dan biasanya kalau di TikTok itu kalau udah captionnya udah berulang itu biasanya nggak direkomendasi tuh sama TikToknya jadi viewsnya nol sayang banget. Nah satu lagi terkait misalnya apa namanya marketing kitnya mungkin bisa juga Bang Oh kalau bisa sih banyakin foto-foto dan video yang tanpa caption jadi biar kita sendiri aja yang ini karena kalau sudah caption kan biasanya tuh kalau saya ambil dari Telegram sudah ada captionnya ya misalkan kata-kata apa nah kita nutupnya susah gitu atau misalkan kita mau ngeditnya agak susah nih kalau tapi kalau polosan gitu kita lebih lebih enak nih mau nambahin caption sendiri kata-kata sendiri atau apalah gitu itu sih Bang pertama tadi masalah medsos apa yang kira-kira potensi ya ini untuk organik ya kalau iklan kita maksudnya berbayar mungkin beda lagi ya untuk semua platform sih kayaknya kalau namanya iklan udah apa berbayar udah pasti lumayan lah ada ininya. Ini kita yang organik aja. Kira-kira gitu, Bang O. Oke, Tanya. siap Pak Sugi, saya jawab nih. Jadi kalau misalkan media marketing yang pertama, kalau misal organik, itu saya selalu ajarkan bahwa bukan ngajarin ya, lebih sharingnya adalah karena maaf nih. Jadi teman-teman yang masuk properti sekarang itu bukan Gen Z, bukan milenial, tapi orang-orang yang udah berpengalaman di bidang lain. Ya nggak? Contohnya adalah Ya, izin Pak Sugi gitu kan. Dari dulu kan bukan di properti, tapi di bidang lain. Nah, ya. sebenarnya saya itu lebih fokusnya apa? Lebih fokusnya ring satu, itu pertama. Di sini mungkin ada eh, Ibu Reta, terus ada Ibu Rizky, kalau misal datang nih ya malam hari ini. Jadi lebih fokusnya kita ring satu dulu. Ring satu adalah nge-branding ulang tentang diri kita di media sosial WhatsApp. Kita kasih tahu dulu semua tentang bahwa kita itu sekarang udah jualan properti lah. Jangan sampai orang di sekitar kita itu beli ke orang lain, apalagi saudara gitu kan. Itu utama. Satu adalah dengan nge-branding di WhatsApp dulu. Nah, kedua, kalaupun mau fokus di salah satu platform, survei dari kita itu mending fokus satu aja daripada kayak Bapak tadi kan pusing ya harus kirim A, B, C, bikin konten. Nanti buang-buang waktu, malahan Bapak itu nggak fokus salah satu. Tapi coba deh, ngulik aja media apa yang paling bagus. Kalau sekarang itu emang TikTok, itu bagus. Nah, nyambung lagi nih ke konten mentah. Kalau sekarang saya jawab aja, kalau misal paling bagus sekarang itu masih di TikTok. Kalau misal Facebook, ya masuk grup, isinya pasti orang-orang, kalau bukan penjual, ya pasti itu. Pasti kalau bukan orang penjual adalah berarti orang-orang yang iseng. Di Facebook tuh sekarang kayak gitu, marketplace utama. Marketplace masih lumayan nih, Pak. Kalau marketplace masih dapat. Tapi kalau misalnya udah masuk ke grup, itu biasanya satu grup 1.000 orang isinya penjual semua. Ya, Itu di Facebook, itu sekarang kayak gitu. Nah, kalau misalkan sekarang paling efektif yang di TikTok. TikTok. Karena Siap. gampang banget mudah untuk dikenal banyak orang. Apalagi ketika mau bener-bener nge-branding ya. Dan juga tadi nyambungnya adalah ke video mentahan. Betul banget, ini feedback buat saya juga, karena memang mungkin sebulan ke belakang saya nggak ngirim video mentah. Sebenarnya setiap itu tuh ada video mentah. Kalau misal Bapak masuk ke channel Telegram, eh iya ke channel Telegram, tarik ke atas, itu banyak banget video mentah tuh. Nah, mungkin itu video-video mentah itu masih belum ke get sama teman-teman semua. Cuman ini prepare untuk Agustus nanti, saya janji dah, saya nanti bikinin video-video mentah yang banyak ya. Cuman short, Siap. cuman sedikit-sedikit kayak gitu. Bahkan buat teman-teman yang udah pernah ke Beverly Lake,
Itu ini di sini ada Pak siapa nih yang udah masuk ke Beverly Lake? Saya lupa banyak soalnya. Itu tak bikinin video khusus tentang orang tersebut. Contohnya Ibu Sri ada di sini. Eh, nah, dia jadi bikin video-video khusus tentang dia. Jadi nge-branding bahwa saya itu jualan properti loh di sini. Walaupun hooknya cuman apapun itu, yang penting ada foto di depan rumah gitu. Jadi buat orang-orang yang udah pernah datang, pasti saya support, saya tawarin, Pak, Bu, izin, mau nggak saya bikinin konten? Nanti bisa diedit-edit sendiri. Kayak gitu. Jadi intinya feedback banget buat saya nanti untuk mentahan prepare Agustusan nanti tak perbanyak lagi. Gitu ya Pak Siap, Sugi. siap, siap. Makasih banyak Bang O atas Sami-sami. informasinya. Mungkin bisa ganti yang lainnya. Oke, siap nih. Alhamdulillah ada 31. Cuman saya belum baca chat nih. Ada pertanyaan nggak di kolom komentar? Juga Pak, oh pensiun cuma masih bingung cara ambil video iklan dan edit tulisan maklum kata. Oke, ini Pak Yogi nih ya, Pak Yogi gimana cara ngambil? Nah kembali lagi nih, kalau misalkan Pak Yogi masih bingung, share-share aja. Kan persiapan masa pensiun. Nah, ketika teman-teman datang ke sini pun biasanya saya ajaknya gini nih. Pertama ring satu. Kedua adalah masa pensiun berarti udah ada banyak pengalaman, kenalan PT-PT ataupun kenalan relasi orang-orang petinggi di sebuah perusahaan. Betul nggak? Jadi di Beverly Hills sendiri termasuk saya itu support banget ketika teman-teman di sini ada yang kenal dengan salah satu petinggi di sebuah perusahaan PT. Cek aja gini. Wah, saya ada kenalan nih si A. Ternyata dia seorang direktur di PT A. Terus dilihat gaji PT A ini lumayan nih. Karyawannya banyak. Ajak aja ngopi. Ajak-ajak ngopi, kita tawarin. Tawarinnya gimana? Boleh nggak gini, boleh nggak karyawannya itu, tapi setelah terhubung ya, boleh nggak karyawannya itu saya tawarin rumah, siapa tahu pada beli rumah ke saya. Loh, mekanisme gimana? Kan karyawannya saya pada kerja. Oke, jam istirahat ada nggak? Nanti saya butuh support tim saya nih. Ngomong aja saya, OO itu sebagai timnya Bapak Ibu semua. Bawahan Bapak Ibu semua nggak apa-apa. Yang penting ajak aja bahwa nanti ada kenalan saya nih, adik saya nih, ataupun ada teman saya di bidang properti namanya OO. Gitu. Siap untuk support, apa namanya, lebih fokusnya adalah kita bikin acara di kantor dia. Kita prospek orang itu. Yang penting Bapak Ibu ketika mau benar-benar serius, insya Allah ada jalan kok rezeki gitu. Jadi kita mainnya apa? B2B. Mending kita closing banyak, tapi fee-nya kecil, cuma dikurangi berapa persen karena bagi-bagi sama yang lain, ya nggak apa-apa. Tapi kita support benar-benar. Ketika Bapak Ibu udah matang, kita gaspol. Gitu. Itu salah satu dari support dari kita adalah apa? B2B. Business to business. Nah, Beverly Lakes siap kawal teman-teman semua yang udah ada di room ini untuk bisa B2B bareng. Pak Sugianto, deket danau kira-kira banjir nggak? Alhamdulillah kita aman. Karena untuk ketinggian danau ke perumahan kita itu ada di 2 meter lebih. Dan juga kita itu termasuk daerah tinggi, perbukitan. Jadi masih ada lereng-lereng, apa namanya, masih ada gulakan-gulakan yang lebih bawah lagi. Bahkan samping perumahan kita itu lagi dibikin perumahan lebih rendah lagi. Gitu. Kang Agus bener Kang. Oh iya, survei online bisa ya Kang. Iya betul, Kak Wid. Jadi survei online itu contohnya kayak gitu. Mas, ada yang mau saya mau nelfon konsumen nih, jam sekian ya. Yang penting dijamin, diwaktuin. Jadi saya bisa bagi waktu gitu kan. Mas O, jam 10.00 ada konsumen mau tak VC. Mas O bisa nggak support buat VC? Insya Allah, selagi saya ada waktu, sehat, gaspol. Saya bantu maksimalkan. Amin ya Allah, amin ya Allah nih. Doanya banyak banget, amin. Untuk surat-surat SMA atau SGB dan untuk biaya apa aja? Oke, Pak Ridwan. Untuk surat-surat, alhamdulillah kita udah PPHTB udah pecah semua, tinggal peningkatan SHM ke atas nama buyer, atas nama konsumen, gitu. Nah, untuk biaya-biaya apa aja? Biaya untuk ngambil unit rumah itu banyak, banyak banget. Tapi ketika nggak dapat promo all in, tapi di Beverly Lake ini hanya dengan 1,5 juta itu udah all in. Jadi semua biaya-biaya udah free. Paling pas akad nanti harus bawa materai. Pas akad harus bawa dana hold. Dana hold itu apa? Cicilan pertama. Ketika di bank itu harus ada cicilan pertama. Nah, itu dana hold. Gitu. Dan juga biaya-biaya yang lain itu contohnya gini. Di sini maaf ada mungkin ada yang udah lebih paham di bidang properti gimana cara pengondisiannya. Contohnya untuk pengondisian data itu pun kita bisa bantu maksimalkan.
rubbing-rubbing ataupun apa. Ini buka-bukaan aja. Karena di mana? Sekarang banyak banget orang-orang yang mereka kendalanya itu di berkas. Jadi gimana pun itu kita bantu maksimalkan bareng-bareng gitu. Yang penting apa? Orangnya punya income jelas, kooperatif siap bayar sampai lunas. Nah, itulah kita bisa maksimalkan semuanya. Itu ya teman-teman, Pak Ridwan. Kak Anak, Kang Oh yang closing pakai iklan organik atau berbayar? Yang closing di sini kebanyakan pakai organik. Kalau paling banyak itu organik, saku itu. Karena dari TikTok gitu kan. Dan juga misal dari yang member-member yang closing biasanya dari ada yang dari YouTube juga. Mas Nasution datang nggak malam ini? Beliau dari YouTube juga karena konsisten. Sampai beliau itu ngomong gini, Mas Oh kalau Mas Oh nggak post konten, kalau nggak post apa namanya konten di grup, saya nggak ngepost Mas. Makanya Mas post terus ya. Nah, dari situ, wah ternyata efeknya luar biasa ya. Dalam artian ketika saya share konten, langsung share aja, dududai deh, nggak usah mikir gitu. Tadi apa kembali? Sederhanakan sebuah pikiran. Itu mindset yang alhamdulillah udah bisa disalurkan untuk dipakai. Kang Oh, kalau bisa mentahan juga ada di WA Group. Oke, jadi kalau misal mentahannya itu paling biasanya dikumpulin jadi satu draft, kalau enggak di Telegram ya. Nanti saya maksimalkan mentahan nih, saya garis bulat supaya saya bisa nanti bikinin mentahan buat teman-teman semua. Jadi bisa efektif dilihat lagi. Tapi kalau di grup biasanya gampang banget penuh tuh. Kadang kan ada yang nge-lag gitu kan. Jadi saya jarang ngasih ke grup itu yang mentahan. Video yang tadi diputar bisa di-share di grup, Kak. Bisa, Pak James. Jadi kalau misal video-video tadi itu sebenarnya udah komplit di Drive ya. Google Drive itu udah komplit banget. Bahkan saya ngasih kalau misal di sini ada yang jago iklan, saya itu di Telegram udah ngasih keterangan detail tentang iklan titikinnya di mana aja. Kalau mau ngiklan, itu udah saya share juga. Riau hadir, siap. Masya Allah, Muhammad Daud dari Riau. Kang, di Tele itu lebih banyak videonya kalau bisa copywritingnya di-update, Kang. Karena saya kalau posting sering tinggal copy paste aja. Siap, Pak Ahmad. Jadi kalau misalkan mungkin ini adalah feedbacknya lagi tentang copywriting ya. Mungkin nanti saya akan belajar lagi untuk dapat hukuk yang lebih nusuk ke konsumen ya. Tapi kita sama-sama belajar nih. Jadi nggak cuma ngambil aja, tapi Bapak Ibu juga memperhatikan bahwa, wah ternyata hooknya kayak gini biasanya POV jadinya yang lain gitu kan gitu. Pengertian clean sheet itu apa? Saat penjelasan tadi kurang jelas, terima kasih. Siap, Kak, Pak Yadi ya. Clean sheet itu adalah sebuah perusahaan yang kolaborasi sama perumahan kita. Jadi jasanya itu bersih-bersih selama 6 bulan. Jadi misalkan rumah gini, akad nih, rumah ready aja ya, sebulan akad, habis itu bulan depan udah BST. BST itu serah terima rumah, serah terima bangunan. Nah, setelah BST itu kita udah langsung daftarin sama clean sheet. Nah, setiap nanti clean sheet itu ada CS yang hubungin ke buyer, ke owner, ke konsumen. Info bahwa, Mas, tanggal sekian akan ada pembersihan rumah ya. Itu ada akan clean sheet itu setiap bulan selama 6 bulan akan dipantau gitu. Itu free. Jadi punya pembantu selama 6 bulan lah beli rumah di BL mah gitu. Kang Agus, kalau hari janjian dengan Kang Oo bisa bebas waktunya janjian dulu. Kalau bisa janjian dulu ya. Soalnya maaf banget kayak Ibu Sri kemarin ya kan. Ke sini ternyata lagi rame, jadinya nggak bisa saya efektif, nggak bisa saya bikinin video, nggak bisa saya ngobrol panjang lebar, saya lebih fokus ke konsumen. Akhirnya apa? Datang lagi ke sini 2 kali. Tapi saya seneng sih ketika ada temen yang datang ke sini. Karena ketika ketemu one-to-one dengan saya ya sharingnya sebenarnya sama kayak gini juga. Cuman mungkin lebih ngefeel ya, karena kan bisa datang ke project. Gitu. Kalau survei itu setiap hari bisa aja, Pak. Survei itu setiap hari. Bahkan sekarang alhamdulillahnya kita setiap hari pasti ada konsumen aja. Satu, satu, satu gitu. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu kita nggak bisa libur orang di lapangan. Gitu. Jadi Kang Agus kalau mau main-main aja mau. Kalau bisa ajak temennya nggak apa-apa. Ajak temen, keluarga kan bisa. Di sini kan kafe ya. Jadi bisa nongkrong dulu gitu. Masih ada 31 orang nih. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Kita diskusi deh. Bukan tanyain. Oh, Siapa, Ade? untuk yang Pasadena itu udah ready apa belum? Oh, untuk fasadenya dua Template lantai itu sekarang masih ini. belum, Masih masih inden. masih.
Ya masih Oh, tanah. masih. Berarti Saya belum ada tadi video yang itu kan yang di drive mah cuma dalamnya aja, sama yang hmm, di depan itu apa? Depannya depan depan itu apa namanya yang bukan bukan foto Pasadena. asli gitu. Oh Ya iya, yang Pasadena oh ya. betul. Tapi masih masih Lakewood kayaknya. Ya Yang ya aslinya siap. yang udah Oh. jadi tuh sekarang Lakewood, cuman sekarang kita update jadi Hmm. Pasadena. Sore tadi Ya pun ya. saya kan habis BST ya, serah terima rumah. Alhamdulillahnya di depan rumahnya itu udah ini, Blok D itu sekarang udah di paving block. Oh, udah. Mana nih Hmm. fotonya? Hmm, saya ada tadi. Berarti yang itu ya satu lantai yang nggak ada Kak. Oh, dapat dua Ah, lantai yang Pasadena khusus. Pasadena itu 2 lantai. Oh, yang dua lantainya ya 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 Hmm. siap. Hmm. Nah, ini alhamdulillah udah mau saya pasang paving block nih. Nanti juga saya share Ya juga ke grup. siap Kak. Jadi kelemahan di sini jujur aja, kelemahan perumahan kita itu ada. Salah satunya adalah di jalan. Jadi jalan utama itu dari depan sampai ke blok. Beberapa blok itu masih ada yang belum di paving block. Mungkin teman-teman di sini banyak yang udah sering masuk perumahan besar, mereka kan fokus jalan dulu nih. Tapi kalau Ya. kita itu balapan antara infrastruktur sama penjualan, kita kebut-kebutan dan infrastrukturnya kalah. Kita penjualannya gaspol gitu. Ya. Itu alasan yang sangat logis sebenarnya. Kalau janjian kamu bisa bebas waktu aja. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Di sini, nah ini Pak Sutriyono. Di sini pembayaran ada yang syariah nggak? Jadi tadi kan saya jelaskan ya, di Beverly Lake itu ada 4 cara pembayaran. Empat nih ya, ada 4 cara. Kalau ditanya sama konsumen, Kak, saya mau yang syariah dong. Jawab aja langsung, wah bisa dong, mau yang syariah ya Kak. Gitu. Jadi kita yang ngegas, kita yang bikin orang itu bergairah gitu untuk wah bener nih gitu. Itu bagus. Jadi di sini tuh ada 4 cara pembayaran. Yang pertama adalah dengan cash keras. Cash keras itu bayarnya langsung ke developer dalam waktu 1 bulan. Kalau nomor duanya adalah cash bertahap atau cicil ke developer. Ini syariah banget karena apa? Rumahnya itu benar-benar udah pakai plafon KPR, dipotong dengan DP 30%, sisanya langsung dibagi 3 tahun. Itu benar real syariah. Terus pakai bank syariah apa? BSI, BTNS itu juga syariah. Cuman kan tetap pakai perbankan kan. Perbankan sekarang kan benar-benar syariah atau enggak kita nggak ada yang tahu. Intinya kita bisa mengarahkan aja ke syariah. Nah, itu pakai bank syariah itu bisa. Kalau mau pakai bank konvensional juga banyak gitu. Jadi kita available apa lebih ke eh, banyak pilihan gitu. Setiap produk belum ada denah rumahnya ya, Kang. Oke, mungkin tadi detail Pak Sugi nih, dalam artian detail rumahnya itu kayak misal kamar tidur berapa gitu, tergambar dari denah gitu ya. Emang belum. Saya sengaja di PPT ini nggak di kayak gituin. Saya lebih fokus ke yang real-real aja. Karena rumah udah ready, jadi bisa dapetin langsung. Tapi kalau misal butuh itu ada kok, ada semua filenya. Dan juga kalau nggak salah udah tak taruh di drive loh. Karena drive itu tipe Malibu banyak banget tuh, sering. Nanti kalau misalkan nggak ada, saya kirim. Saya Ada kok lebih ada. komplitin lagi. Kang bisa nggak untuk info yang kita akan kirim ke calon buyer untuk PDF-nya semua sudah komplit infonya di PDF. Nah, itu mah lebih ke landing page ya kalau misal kayak gitu. Landing page. Jadi kalau misal landing page itu artinya di sini juga ada beberapa nih teman-teman yang ngulik. Mereka jualnya saya lupa Pak siapa gitu. Jadi eh dari Bekasi. Saya lupa namanya lagi ya Allah, astagfirullah. Jadi dia itu bikin landing page khusus rumah eh Malibu kayak gini, nanti dikasih keterangan itu kayak gitu. Kalau saya nggak telaten, jadi kalau misal buat teman-teman yang mau bikin monggo bikin aja. Mini website gitulah. Lah cara gambarannya itu mini website landing page gitu. Tapi kalau misalkan mau dari kita PDF ya PDF hanya ada gambar rumah, keterangan luas, keterangan berapa kamar tidur kayak gitu aja. Dan itu ada di draft kalau nggak salah. Tapi kalau misal saya cek nggak ada, saya mulai update lagi ya. Soalnya saya mau siap gas. Kita akan gaspol Agustus nih. Karena kita kolaborasi sama SC. Tahu SC nggak? Syariah Coin. Sama Gadai Syariah Indonesia. Jadi kita BL itu nanti yang beli rumah dapat emas. Kok dibocorin ya? Ya nggak apa-apa. Intinya nanti Agustus banyak-banyak banyak bawa konsumen. Kita maksimalkan. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Tapi ini yang saya terangkan mudah dipahamin kan ya teman-teman. Saya
Takutnya udah ngeliatin gitu, ternyata belibet, nggak bisa dipahamin. Saya khawatir itu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham, feedback aja langsung, Mas, oh ngomongnya jangan terlalu cepat dong, gitu. Nggak apa-apa. Saya senang banget ketika dikritik hal-hal yang bisa membangun karakter. Siap, Pak Sugi. Jelas, Kang. Sih. Jelas. Mau sering-sering apa lagi nih? Saya kayaknya belum ngantuk sih. Tak lanjutin lah. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman di sini ada yang baru banget, terus tiba-tiba dapat leads, eh, ada yang nanya nih, rumahnya harga berapa ya? Gitu. Kalau enggak, eh, ini di mana gitu. Kalian terus teman-teman semua tuh bingung mau jawab apa. Sebenarnya kan udah ada kisi-kisinya nih, tapi bingung mau jawab apa. Langsung aja share di grup, tag saya, tag Kang Reza, ataupun tag siapapun itu yang ada di grup PIC-nya di situ. Biar kita bantu maksimalkan bikin jawabannya, nanti Bapak tinggal copy paste kirim. Gitu. Yang penting sat-set ya, gerak cepet. Gitu. Nanti kita bantu. Dan juga kalau misal ada yang udah mulai chat, ketika minta press list, jangan kasih press list mentah. Jangan pernah kasih press list mentah. Kasihlah simulasi. Mending ribet dulu gitu ya. Kirim PL dong, gitu kan. Siap, Kak. Gitu aja. Dalam artian, kirim PL dong. Oke, siap, Kak. Untuk press listnya saya kirim ya. Udah titik-titik-titik. Abis itu chat ke saya nih. Mas Oh minta simulasi dong. Gitu. Ataupun ke grup tag saya langsung simulasi tipe ini gitu. Nanti di share. Kalaupun misal udah ada, bagusnya udah nge-save di galeri ya. Jadi tinggal share aja. Simulasi itu apa? Berarti gambaran dasar rumah tersebut cicilannya di angka berapaan. Jangan kirim press list kayak gini mentah nih. Kalau dalam marketing kata guru saya itu haram. Karena orang itu bisa berasumsi. Lihat segini banyaknya tulisan, dia langsung asumsi nih. Wah ini mahal banget, wah ini. Padahal dia nggak tahu harga segini itu fasilitasnya A, B, C, D dong. Gitu. A, B, C, D gitu. Jadi intinya orang itu, buyer itu butuh dijelaskan value dari sebuah nilai. Contohnya harga 500 jutaan itu dapat apa aja? Oh, untuk perumahan ini nanti akan ada masjid, kolam renang, jadi akan nyaman banget buat anak-anak loh. Gitu. Apalagi sekarang kan udaranya masih seger banget nih untuk nextnya. Jadi benar-benar memberikan sebuah penjelasan itu memberikan sebuah apa value nilai fungsi gitulah fungsi dari walaupun itu lah pasti udah tahu free AC gitu kan jelaskan aja kak untuk di sini udah free AC loh sehingga kakak bisa hemat sekian persen daripada harus beli AC baru kak di sini DP-nya nol loh karena apa daripada kakak harus di perumahan A B C D harus DP sekian persen mending di sini aja dan juga ada salah satu trik-trik di mana memberikan sebuah jawaban jangan nohok contohnya gini eh, Kak, untuk rumahnya gini, biasanya lebih fokus ke mengajak survei ya. Jadi dikasih dua pilihan yang sama-sama kita menang. Contohnya adalah, eh, Kak, ada misalkan biasanya gini, udah mentok nih, udah dijawabin semua, minta video semua, udah minta harga, tinggal kita udah dijawab harga gitu kan. Misal, harganya berapa? 500 jutaan dengan skema cicilan 3 juta selama sekian-sekian udah kita jawab. Terus kan pasti berhenti gitu aja kan. Nah, diakhiri kalimat tanya. Kalau enggak, kalau boleh tahu gaji kakak di angka berapa ya? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak apa-apa. Kalau boleh tahu range cicilan kemampuan kakak di angka berapa? Biar kita bisa carikan terbaik buat kakak. Kalau misalkan udah mentok lagi, kak mungkin pekan depan free bisa dijadwalkan survei antara hari Sabtu atau Minggu. Jangan mau survei Sabtu enggak? Mau survei Minggu enggak? Mau survei hari Minggu, Kak? Jangan. Itu kan udah langsung nitikin bahwa pilihannya cuman kalau nggak survei Minggu, ya nggak survei. Tapi kalau memberikan sebuah opsi antara Sabtu dan Minggu, orang itu pikiran bawah sadar akan memilih salah satu. Oke, Kak, Sabtu aja dah, karena Minggu saya ada ke gereja. Biasanya kan kayak gitu ya. Jadi memberikan sebuah jawaban itu harus tetap kita yang menguasai sebuah percakapan. Nah, itu salah satu trik untuk handle di chat. Nah, mulai ada chat lagi nih. Saya jawab ya. Promo budgeting lanjut terus setiap bulan. Iya, Pak Agung. Jadi untuk promo checking lanjut terus setiap bulan itu maksudnya cicilan ya. Jadi oke. Kalau tanpa checking itu artinya TO. Kalau misalnya take over nggak mau, biasanya saya sounding, tapi setelah duduk bareng saya ya. Karena banyak solusi. Contohnya apa? Gini, ada orang datang, checkingnya jelek.
Ternyata dia itu benar-benar orang yang punya kemampuan bayar, bad jelek, ternyata nggak tahu anaknya itu bisa diproses gitu loh. Saya tanya dulu, Pak punya anak nggak yang umur 20 tahun ke atas? Punya mas, gitu. Ternyata dia nggak tahu bahwa umur segitu tuh masih bisa diproses. Nah, kita berikan solusi. Kalau misal anaknya ada, nggak ada mas. Saudara ada nggak? Bisa pakai nama saudara. Karena kebanyakan orang yang eh, orang-orang kaya gitu ya, mereka itu beli rumah jarang yang mau pakai nama sendiri. Tujuan kita apa sebagai sales? Closing. Tujuan kita apa? Berikan sebuah solusi. Ketika orang itu butuh, ya udah gorok aja kasih solusi. Gitu kan? Itu simpelnya. Robert iki. Kang Oh, saya mau ngiklan copy paste dari WA Group cuma gak ada nomor WA. Ganti nomor WA saja. Iya, betul. Jadi kalau misalnya copy paste tinggal ganti nomor WA-nya kakak aja. Kalau Suarga Parung, marketingnya, oh, Cahaya Suarga Parung ya. Cahaya Suarga Parung itu marketingnya di sana ada Mas Ahmad, Mas Hafli. Ahmad Hafli. Hafli Ahmad. Tapi untuk PK juga nanti biasanya Cahaya Suarga Parung juga saya ngisi juga. Karena dulu saya megang di sana. Oh, untuk program tanpa budgeting, apakah masih ada? Masih ada Pak Yadi. Selagi orang itu benar-benar butuh rumah, kita maksimalkan tanpa budgeting bisa. Yang penting apa? Kooperatif. Kedua adalah orang yang punya duit. Jangan kita pernah paksakan orang yang cicilan sekian gak mampu, kita paksakan akad. Yang ada kita yang dikejar-kejar bank nantinya. Sedikit curhat, teman-teman. Karena ketika kita memaksakan orang untuk beli rumah, tapi dia nggak mampu bayar, kita yang nanti dikejar bank sebagai sales, terutama bukan goroknya. Itu saya. Makanya kita lebih fokus ketika kita tanya, Kak, kemampuan bayar di angka berapa gitu. Kemampuan cicilan di angka berapa? 7 juta. Oke, itu adalah buyer hot. Tinggal kita kasih solusi terbaik aja. Intinya adalah orang tersebut mampu bayar. Kalau untuk program tanpa checking, apakah masih ada? Masih sharing dong, Mas. Atau yang sudah pernah closing tips dan triknya. Saya mau ngundang Bu Sri dah, yang habis closing kemarin. eh, Senin besok akad nih, makanya dia hadir malam hari ini. Halo Ibu Sri, selamat malam. Assalamualaikum. Halo Mas Oo, Waalaikumsalam. Ibu Sri jangan lemes atuh, udah closing tadi juga ih. Ibu Sri, Udah malam. oh udah malam. Ibu Sri itu alhamdulillah kemarin kirim form survei. Bapak Ibu itu nggak? Saya itu bikin video yang tanpa budgeting. Habis itu H+2 atau H+1 gitu, Ibu Sri langsung kirim form survei dan langsung closing. Karena apa? Yang ambil video itu share-share. Nggak tahu ding gimana caranya biar sharing sendiri aja. Bu Sri, sharing dikit dong. Buat Ya teman-teman Mas Oo, tercinta. Dapat closingan dari mana sekarang ya? dari TikTok. Dari TikTok. Ngebangunnya lumayan ya Bu Sri ya. Iya, udah lama banget. Lama. Di mana Ibu konsisten. Dan ini closing keberapa di Beverly Lake? 3. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ngajak ke Dubai. Amin. Ini closing ketiga ya berarti ya di Beverly Lake ya. Iya, Alhamdulillah. Semoga nanti dimudahin untuk bisa ke Dubai bareng. Amin. amin. Nah, terus yang dipakai Bu Sri itu fokusnya ini kan ya, TikTok aja ya. Iya, TikTok aja. Soalnya kalau share ke yang lain nggak sempet. Sempet. Berarti kayak ya Pak Sugi tadi, habisin waktu Mm-mm. capek gitu kan. Jadi lebih fokus satu aja. Nah, terus masalah Ibu Sri. Jujur Ibu Sri, kalau misalkan jelasin ke konsumen, Ibu Sri detail banget nggak? Nggak detail. Kemarin juga dia minta minta video ya. Kata saya, besok mau survei aja minta video. Udah pura-pura nggak dibaca aja. Beda kan Mbak Bu, feel-nya kalau misal orangnya udah survei, udah apa, udah closing, dia itu nggak pernah berpikir untuk dirinya closing. Intinya adalah share-share, terus tiba-tiba apa namanya? Ya kalau misalkan kita berharap itu kan kadang kecewa ya. Jadi intinya berharapnya itu eh, nggak usah
sampai berharap tapi sampai ngeluh gitu loh. Intinya lah action, 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 dan alhamdulillah dijutekin malahan closing kan. Seru ya Bu Sri? Iya. Jadi nggak usah terbuka banget. Ngerasa terbuka banget, betul. Jadi ada suatu hal kita harus bisa memahamin karakter konsumen juga. Ketika kita bisa orangnya maunya lo gue, kita ikutin aja gitu. Jadi kalau bisa tuh, kalau misal konsumennya maunya sopan banget, ya kita lebih sopan dari itu. Ketika konsumennya maunya yang simple-simple tiba-tiba langsung survei, ya udah langsung duduk deh aja. Pak, kalau misal survei survei aja deh nggak apa-apa. Kan ketemu tuh sama tim saya ada kok Mas Oo. Clear sebenarnya. Tapi emang beda, beda mekanisme, beda cara, beda hasil juga. Ya semoga dengan cara-cara itu yang sederhana bisa ngebantu Bapak Ibu untuk be otentik, menerapkan apa adanya ke konsumen, gak usah dibikin-bikin gitu. Yang penting apa? Terhubung dengan konsumen. Makasih ya Ibu Sri ya. Ya, sama-sama, Mas Nah, Al. Ibu Sri ini beliau lebih fokus ke TikTok. Dan ada Pak Mustika mungkin nih, karena Ibu Sri itu gandengannya sama Pak Mustika, sering sharing-sharing. Kalau di grup berdua, ini saling support gitu. Kasih contoh Bang, cara FU customer yang buat customer mau datang survei sampai bisa booking unit. Nah, ini kalau misal pertanyaan kayak gini tuh beda case, beda cara, dan juga beda cara kita hasilin sebuah eh, closing. Tapi intinya adalah untuk Kak Widi nih ya, ketika kita mau action, ketika kita mau duduk-daidai, lakukan-lakukan, dan evaluasi, itu pasti ada. Tapi kalau misal cara-cara yang lebih detail, gimana cara closing, ya intinya adalah action sama dengan closing, bergerak sama dengan closing. Kalau menurut kita orang-orang properti itu kayak gitu. Nah, untuk cara-caranya sebenarnya kayak tadi yang saya sharing. Kalau misal kita konsumen apa chat dengan konsumen, kita benar-benar terhubung. Terhubung itu kalau bisa yang kenal benar-benar kenal. Bahkan pernah denger nggak kalau misalkan eh, kita itu kayak misal sales-sales mobil gitu kan ya. Mereka itu benar-benar eh, konsumennya golf ikut golf, konsumennya apa namanya main sukanya misalkan itu, ya kita terhubung benar-benar karena kita closingnya bukan puluhan juta Bu, tapi ratusan juta. Kalau bisa ditanya hobi ataupun cuman di teman itu, ya nanti intinya adalah apa, call to actionnya closing. Jadi kita benar-benar terhubung dengan konsumen tersebut. Itu kalaupun cara-caranya yang lebih detail tadi, jangan pernah kasih press list mentah, jangan pernah kita itu nggak menguasai cara kita chat. Contohnya adalah selalu akhiri dengan kalimat tanya dan juga trik double win ya. Dalam artian kita itu memberikan sebuah pilihan yang sama-sama kita menang. Kayak tadi tuh, antara Sabtu dan Minggu, antara siang sore. Jadi kita itu nggak pernah kalah tuh dalam chat kayak gitu. Jadi kita yang selalu menguasai percakapan. Satu lagi yang paling penting, fast respon. Konsumen itu sangat pengen diperhatiin, sangat pengen dimanja, sangat pengen dimengerti. Kita fast respon. Kalau bisa maksimal jangan sampai 2 menit kita respon. Kalau bisa 2 detik. Ketika dia masuk, tek, 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 itu lebih asik. Kita akan lebih mudah terhubung dengan konsumen. Sebenarnya ada trik-triknya semua. Gitu. Dekat dengan mall nggak? Kalau mall itu kita paling BSD yang paling dekat. BSD, Tangerang Serpong. Kita hanya 25 sampai 30 menitan. Sharing dong Mas, oh atau yang sudah pernah closing tip dan triknya. Nah itu Pak Sutriyono, tadi udah dijawab sama Ibu Sri. Jadi untuk Ibu Sri itu lebih fokusnya dia pakai TikTok. Terus kayak tadi lucu, ketika dia mau udah seneng, maksudnya dia mau survei ataupun udah terhubung, ya kayak gitu. Minta video aja dia nggak dikasih. Apain orang besok mau survei juga minta-minta video gitu. Akhirnya apa? Dek, masuk ada yang survei, ya siap. Langsung, Pak butuhnya kayak gimana? Mas saya tuh pengennya di pojok. Saya pengennya nggak mau ribet. Saya pengennya rumahnya yang bener-bener klasik, bagus. Oh gitu. Hmm, terus kalau boleh tahu anak Bapak di umur berapa? Umurnya di 20 tahunan. Terus abis itu kita udah terhubung, udah ngobrol, dan saya ajak, Pak, Bu, kayaknya nggak ada loh buat Ibu mah. Loh, kok bisa gitu kan? Ya kalau nggak ada, berarti belum jodoh, Bu. Gitu. Yang bener Mas, kan kita udah jauh-jauh gitu. Biasanya kan kayak gitu. Yang saya jarang langsung kasih, ada kok yang kayak gini enggak. Saya juga kadang sering jual mahal juga dulu ke konsumen supaya konsumen yang ngejar kita gitu. Akhirnya
tak ajak rumahnya itu tak tak lewatin dulu tuh yang buat dia. Tak lewatin dulu, muter ke belakang yang udah warganya udah banyak kan. Dari situ baru tak ajak ke depan. Mas, mana rumah yang itu buat saya gitu kan. Setelah itu baru tak ajak ke depan, tak kasih tunjuk. Bu, ini seneng nggak? Lihat, lihat, lihat. Girang banget. Alhamdulillah. Ini yang saya cari Mas di pojok. Ini yang saya cari rumahnya keras, ikonik, otentik, keras orangnya kayak gitu semangat. Akhirnya ya udah Bu, langsung aja ditandai ya. Langsung aja di apa namanya? Tandai soalnya besok pasti banyak yang survei Sabtu Minggu gitu. Baik Mas, kirim itu langsung pamitan DP 2 juta. Senin depan akad. Tadi teleponan sama saya terus Senin depan akad. Selamat ya Ibu Sri ya. Ya, makasih Mas Allah. Sami-sami. Mudah-mudahan Itu. lancar. Amin ya Allah. Best. Keren Bu Sri. Bu Sri upload TikTok sehari berapa video? Tuh tanya ke Ibu Sri aja Pak Sugi. Sering upload nggak Bu sekarang Bu? Dulu pas sebelum kecewa sering sehari berkali-kali. Sebelum Karena kemarin kecewa. pernah kecewa. Kemarin nih cerita ya, kemarin closing tuh 2 unit kosan. Udah DP Dan terus. dia tuh. Kan udah dihitung kan, oh bakalan dapat komisi 50 jutaan nih. Udah ancang-ancang mau umroh. Ya Allah kecewa banget pas mau akad dia nggak jadi, gagal booking, gagal akad. Nah, dari situ Bu, kecewa. Aduh, kecewa banget. emang ada Kecewa banget masanya akhirnya. begitu. Mm-mm. Akhirnya udahlah di tahap pasrah tuh kan nggak upload. Akhirnya ada yang datang masuk chat gitu dan sampai closing sekarang. Kemarin diledekin sama Pak Mustika ya, katanya mau akad itu nggak jadi gitu ya. Jadi Iya. saya juga mau cerita ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kan dulu saya juga mainnya itu langsung klaster yang 1,5 M ke atas. Saya main di Jagakarsa. Saya umur 20 berapa ya 23 tahun main langsung klaster dengan penjualan. Jualannya itu rumah-rumah yang harganya MM-an lah pokoknya ke atas. Saya nggak closing closing udah 3 bulan ya kan, tabungan udah habis nggak closing closing, terus jalannya waktu 6 bulan saya nggak closing closing coba. Habis itu eh, habis itu saya bener-bener apa ya, lebih itunya kayak Bu Sri itu kecewa gitu kan, kok bisa saya nggak bisa closing dengan unit yang segitu. Tahu nggak, setelah saya belajar banyak hal, itu ada hal penting yang belum saya pelajari pada masa itu. Contoh, yaitu apa? Plafon rezeki. Pernah dengar nggak Bapak Ibu semua? Jadi, rezeki seseorang itu ditentukan oleh 5 orang atau 6 orang di sekeliling kita. Contoh teman-teman kita dalam 6 orang itu punya income 3 juta, 5 juta, 10 juta. Kita nggak bakalan bisa nyalip orang-orang tersebut. Ya bisa-bisa paling berapa? Bisa-bisa paling 10 juta, habis itu udah ditarik turun lagi. Karena vibrasinya orang-orang di sekeliling kita itu apa? Orang-orang yang penghasilannya kecil. Itu ilmunya. Nah, setelah itu saya perhatiin, oh, emang bener ya, lingkungan saya emang banyakan yang masih income-nya itu masih kecil gitu kan. Akhirnya saya mulai tuh masuk sebuah apa namanya, komunitas yang benar-benar saling support. Saya dempel orang-orang yang income-nya benar-benar gede. Saya tulis tuh siapa aja yang income-nya, terus saya secara sadar bahwa ini pasti income-nya 20 juta nih. Ini pasti teman-teman saya ini yang ini pasti akhirnya saya udah mulai naik. Artinya apa? Dalam kita mau closing sebuah properti yang unitnya ratusan juta, kita pun harus naikin plafon rezeki kita. Plafon rezeki kita di angka 1 M, ya kita bisa closing paling berapa? Yang di bawah 1 M. Kalau kita mindsetnya udah berhasil untuk, karena dulu ya pola pikir saya sebulan dapat 3 juta aja udah seneng banget gitu. Jadi intinya adalah kita nggak akan bisa melewati sebuah plafon rezeki kita. Jadi waktu itu saya sadar betul kenapa saya nggak bisa closing 3 M ke atas. Ya saya plafon rezeki saya 100 juta aja nggak sampai. Akhirnya ketika udah fokus di bidang properti ini, masuk ke, saya lebih fokus,
Saya nyari unit nih, nyari project yang harganya 300 jutaan. Langsung tuh, closing. Closing lebih, yang lebih kecewa lagi saya closing, Bu. Tapi saya dibawa ke polisi sama konsumennya. Mau dipenjarain gara-gara closing. Down lagi. Saya belajar lagi. Ternyata apa? Saya masih memakai keyakinan-keyakinan saya yang lama. Dan akhirnya saya upgrade lagi, bergaul dengan orang-orang yang dan artinya menarik vibrasi saya untuk hal-hal yang positif, yang semangat, plafon rezekinya tinggi, dan alhamdulillah saya megang project dan sampai sekarang. Jadi sekarang mungkin ibu belum bisa closing di angka 1 M ke atas. Mungkin itu kalau misalkan kemarin project ibu udah lebih dari 20 M ya. Kos-kosan kan ya, Bu? Nah, itu adalah di mana ketika plafon rezeki kita itu masih kecil. Tapi kalau misal mau jualan di MM-an ke atas, ya kita plafon rezekinya kita naikin. Begitupun saya step by step, ya sekarang jualannya udah mulai yang 1 M ke atas kan. Karena plafon rezekinya saya udah mulai tak tarik-narik. Saya dempet tuh, saya pepet tuh orang-orang, saya kelilingi tuh orang-orang yang penghasilannya besar. Gitu. Wah, jadi cerita ke sana sini. Nah, itu hanya sekedar cerita sharing pengalaman saya di bidang properti. Ketika saya nggak bisa jualan 1 M ke atas, berarti plafon rezeki saya yang belum mampu. Ketika saya belum bisa punya omset sebulan 100 juta dalam toko, ya berarti saya emang misal di toko apa gitu ya, saya belum punya bisa omset 100 juta karena plafon rezeki saya masih kecil gitu. Nah, mungkin itu bisa dipakai buat teman-teman semua buat sama-sama coba melihat deh teman-teman kita kalau bisa kita bergaul dengan orang-orang yang preferensinya tinggi. Kita akan ditarik vibrasinya. Kayak gitu. Terima kasih teman-teman udah dengerin. Mas O, Boyera sudah seru tapi TO rumah satunya solusi marketing full seperti apa? Oke. Mas O, bayar yang sudah survei tapi masih cari TO rumah satunya, solusinya marketingnya FUI seperti apa? Oke, kalau misalkan yang mau take over tapi dia udah survei, biasanya belum dapat feel-nya sih. Belum dapat case-nya lebih detail. Contohnya adalah dia itu nyarinya yang lebih dekat sama mana sih? Kita lagi jelasin nih bahwa orang tersebut maunya deket sekolahan, tapi kita selling point-nya cuma deketin orang tersebut itu kita ke orang itu jelasinnya bahwa ini tuh deket banget sama jalan utama loh, ini tuh deket banget sama stasiun loh. Padahal itu bukan yang dibutuhin. Secara tidak langsung itu yang bukan dibutuhin, yang dibutuhin apa? Deket sama sekolahan. Tapi ketika ini hanya 5 menit dari sekolahan loh, nah orang itu, wah sekolahan apa nih? Nah, makanya kita harus benar-benar galih, kita terhubung dengan konsumen. Itu Mbak Naura. Oh, berarti Emo- dari penjelasan kitanya ya, Mas? Iya, kalau misal saya tuh ngalamin kayak gitu, Mbak. Jadi nggak mau closing di sini, biasanya karena apa? Ternyata kerjanya di Jakarta Utara, tapi dia lagi bener-bener di sana berapa tahun. Jadi kita paksa untuk investasi pun nggak masuk. Saya paksa, ya buat investasi kan nggak apa-apa, Kak. Iya, saya seneng Mas O, tapi saya kerjanya di Jakarta Utara. Kalau misalkan dari sini ke sana kan udah kelihatan nih berapa kilo. Habis itu saya nggak bisa di sana ngekos, di sini bayar kontrak, bayar cicilan. Akhirnya apa? Oh ya udah, mungkin nanti yang penting saling save ya Kak. Jadi kalau misal saya ada project di dekat sama Kakak, kita bisa saling saya bisa infokan. Udah Ya, clear, baik. fokus ke Makasih, Mas bayar yang O. lain. Kayak gitu. Sami-sami Mbak Naura. Assalamualaikum, maaf Mas baru masuk. Mas Permana Nasution tadi tak sebutin nih. Beliau closingnya dari YouTube yang tadi ngomong kalau misalkan eh saya tuh bisa post konten kalau Mas O share, kalau enggak ya udah saya nggak share. Masya Allah, terharu banget. Jadi singkat kata, cara meningkatkan plafon rezeki adalah dengan memperbaiki circle pribadi kita, yaitu mendekati orang-orang yang berincome tinggi. Gitu ya Pak? Betul Pak James. Jadi plafon rezeki kita itu tergantung dari 6 orang yang mengelilingi kita. Jadi kalau bisa, tapi bukan berarti kita nggak mau bergaul dengan orang-orang yang di bawah kita ataupun di bawah kita sama gitu. Jangan pernah. Karena kita nggak ada yang tahu namanya rezeki orang ya kan. Intinya kita tetap bergaul, tapi jangan pernah kita tertarik vibrasinya. Di sini ada Ibu ini nggak? Ibu Yani nggak? Ibu Yani yang kemarin closing P11. Bu Yani itu kemarin habis apa? Mukul saya. Mukul saya di project. Dia habis live TikTok ke project terus nge-live TikTok. Dia ngeluh. Mas, oh kenapa saya nggak closing-closing? Padahal habis closing kemarin.
Saya kenapa nggak closing ya gitu. Saya langsung terus habis itu udah ngobrol sama Pak sahabat siapa lupa nih, Pak Toyo ya kan. Di situ malam-malam tuh posisinya. Terus dia ngomong gini, kenapa saya nggak closing? Bu, doa loh. Oh, kok gitu? Ya bener, Mbak. Ibu ngomong kayak gitu doa. Udah, monggo lanjutin aja. Sampai kapan ibu nggak bakal closing gitu. Loh kok bisa? Tak jelasin. Bahwa ada namanya hukum law of attraction, hukum tarik-menarik. Apa yang kita pikirkan, ya itu akan terjadi pada kita. Kita udah action, tapi kita itu vibrasinya tetap di bawah. Dalam artian, nah, ketarik orang-orang yang sering ngeluh, ketarik orang-orang yang sering berpikir negatif, ketarik sama orang-orang yang selalu pesimis. Nah, itu yang membuat kita itu ikut down. Tapi ketika kita memposisikan bergaul dengan mereka, tapi kita nggak memposisikan seperti mereka, kita itu lebih fokus ke apa? Lebih fokus ke tertarik ke orang-orang yang vibrasinya lebih tinggi. Nah, dari situlah alhamdulillah. Saya kalau ada Bu Yani, maaf, kemarin kita bercandaan karena emang gitu tiba-tiba kan ngeluh di depan saya ya. Saya langsung skakmat, saya dipukul tepuk gitu. Intinya adalah kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Saya pun di sini bukan menggurui, tapi di mana sama-sama mengingatkan diri. Itu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya di sini kebanyakan itu Ya. teman-teman yang pensiunan karena saya sangat menghargai kalian semua yang lagi berjuang. Semoga dari ilmu yang didapatkan semuanya dari setelah kenal saya dan kenal Beverly Lake ini bisa dipraktekkan juga sama anak-anaknya nantinya. Gitu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Ini udah jam 9 soalnya. Kang O mau tanyain Kang O, Siap, monggo cara Pak Ade. follow up yang udah lama tapi kan udah di chat berapa kali, Hmm. ternyata dia nggak slow respon, bahkan nggak, ya kalau di blokir udah biasa Kang O, saya mah kalau Nah, di blokir udah biasa, cuma itu yang masih apa ya, nggak dijawab gitu. hmm. Tadinya ngejawab, kesini sini nggak ngejawab gitu. Nah, kemarin juga dibahas di grup nih ya. Jadi kalau Pak Ade itu lebih fokus konsumen kayak gitu tuh sebenarnya lebih fokus di update cuman 2 hari sekali. Tapi jangan di follow up. Mau survei Follow kapan up ya? oh, Lebih fokusnya cuman dikasih update aja. Update, update, update. Kalau misalkan dia udah mulai jawab, baru jangan sampai langsung tanyain apa? Tanyain survei, tanyain kabar. siap. Itu kita gimana sih ya? Memvibrasikin kita itu saya itu sering ya, saya itu sering gini. Kalau misalkan chat sama orang yang udah nggak mau balas, saya tuh diem, saya vibrasiin bahwa saya tuh kayak merasakan ketemu sama orang yang udah lama banget nggak ketemu dan saya ketemu di hari itu, Ya. gitu. Saya merasakan. Jadi chat saya itu benar-benar ngerasain kayak apa ya? Saya udah nggak ketemu nih, lama, Iya. tiba-tiba ketemu kan si hello-nya itu kayak ada semangatnya kayak gitu kan. Nah, Iya. gitu. Itu maksudnya dalam arti untuk eh, nyambung energi kita sama orang tersebut dulu. Nanti baru tanya-tanya tentang hobi, tanya tentang apapun itu. Yang penting jangan langsung ajak orang itu untuk ke rumah. Kalaupun Oke. udah benar-benar kita follow up sampai dia itu, ya udah. Terakhirnya apa? Blokir. Itu udah jadi hal wajar untuk sebuah sales itu pasti kayak gitu. Follow up terus. Kalau nggak closing, blokir. Kalau nggak closing, blokir. Yang penting ada juga Pak ini nggak di sini dari AHA Pro si Mas mm, 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 Mas Arif. Mas Arif itu prinsipnya gini. Saya sharing juga nih sesi terakhir ya. Mas Arif itu prinsipnya gini. Mas O, saya itu kalau ada konsumen udah ngeklik iklan saya, berarti sama saja saya udah membeli orang itu untuk berhubungan dengan saya, untuk chatan dengan saya. Sampai kapanpun tetap cecer terus, antara diblokir, kalau nggak jadi relasi bisnis, kalau nggak jadi closing. Karena apa? Ya. Prinsipnya dia adalah, ya udah chat saya, udah nggak klik-klik itu saya tanggung jawab dong, harus apa namanya, harus tetap di follow up, harus tetap apa namanya terhubung dengan saya. Masa cuma chat aja habis itu ditinggalin. Nah, itu prinsip yang dipegang sama Mas Arief. Saya pun belajar dari Mas Arief juga. Akhirnya, oh bener juga ya Mas. Jadi kita, kalau orang udah ngeklik-klik iklan kita, berarti udah ngambil duit kita. Ya kita harus tetap, kalau nggak cecer sampai closing, ya blokir gitu. Ya. Nah, mungkin ini adalah pengalaman-pengalaman di lapangan.
ketika lagi layanan konsumen. Kang izin keluar dulu. Monggo Kang Agus, atur suwun sangat. Oke, alhamdulillah ini udah jam 9, mau jam setengah 10. Jadi teman-teman, iya betul Pak Handoko, kita yang diblokir. Kalau kita di follow up itu kita yang diblokir. Jangan kita yang blokir ya, gitu. Udah biasa Kang O. Alhamdulillah ya teman-teman, sekian lama kita nggak berjumpa dan kita banyak hal baru. Mungkin kalau misal ada yang bisa diterima, monggo dengan ikhlas lillahi ta'ala diterima apa yang bisa ditangkap dipraktekin. Tapi misal ada suatu kata saya yang nggak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, jangan pernah dipakai. Gitu. Kita sama-sama belajar. Baik, alhamdulillah ini udah jam 9 lebih, jadi saya tutup ya. Izin boleh foto bareng nggak? Ya, Monggo kalau misal buka kamera lebih baik, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nanti di akhir bulan ini saya akan adakan webinar lagi, karena untuk lebih fokusnya saya akan menginformasikan tentang promo bulan Agustus. Karena tadi kita bulan Agustus itu beli rumah dapat emas. Beli emas dapat rumah. Maaf. Temanya kita apa Kang? Tema kita Agustus merdeka dari rumah mertua. Itu temanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita foto kedua. Oke, di layar nomor 2, 1, 2, 3. Siap. Alhamdulillah ada 31 orang yang masih stay, sangat luar biasa nih ya. Ini dari teman-teman AHA Property, Panen Closing Mastery, ada juga dari agensi-agensi yang udah sangat luar biasa menghadirkan waktunya pada malam hari ini. Bila dalam pertemuan malam hari ini ada salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta ridhonya semuanya dan kita sama-sama belajar. Butuh support apapun itu, infoin aja di grup, tag saya ataupun tag BIC yang ada di grup. Jadi kita bisa manfaatkan prosedur saling support di grup masing-masing. Salam closing Beverly Lake. Bismillah, kita banyak closing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Bang O. wabarakatuh. Sami. Ditunggu iklannya. Turun Kang O. Siap.